Halo, perkenalkan nama saya Anjas Daniel Andrian Logo dari Universitas Kristen Negeri Sumba, Prodi Manajemen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penganggaran modal. Apa sih yang dimaksud dengan penganggaran modal? Penganggaran modal adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau benefit pada waktu yang akan datang. Nah, penganggaran modal itu sendiri berkaitan dengan penilaian aktivitas investasi yang diusulkan. Aktivitas investasi yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan selama periode tertentu yang akan datang. Aktivitas investasi ditujukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan selama periode tertentu di waktu yang akan datang, yang mempunyai titik awal atau kapan investasi itu dilaksanakan dan titik akhir atau kapan investasi itu akan berakhir. Penganggaran modal dalam prakteknya dimaksudkan untuk mengadakan analisis investasi dari beberapa alternatif investasi yang tersedia, untuk kemudian menetapkan atau memilih investasi yang paling menguntungkan. Ketidaktepatan dalam menetapkan pilihan investasi akan menimbulkan kerugian-kerugian, baik kerugian real ataupun kerugian karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat yang lebih menguntungkan atau opportunity cost yang sebenarnya dapat diwujudkan. Analisis investasi akan menyeleksi kesempatan-kesempatan investasi yang ada sehingga dapat dipilih investasi yang memberikan manfaat terbesar dari setiap rupiah atau dana yang diinvestasikan. Lalu, bagaimana cara kita menentukan atau memilih investasi yang paling menguntungkan atau yang paling terbaik? Nah, untuk itu, maka kita dapat menggunakan beberapa metode berikut ini agar kita dapat menentukan atau memilih investasi yang paling terbaik atau yang paling menguntungkan. Beberapa metode yang dimaksudkan tadi adalah sebagai berikut, yaitu average rate of return, payback periode, discounted payback, net present value, dan internal rate of return. Selain itu, ada juga beberapa metode lainnya seperti modified internal rate of return, profitability index, dan adjust net present value. Nah, untuk dapat memahami lebih jauh tentang penganggaran modal, maka kali ini saya akan memberikan sebuah contoh sebuah perusahaan yang akan melakukan investasi terhadap beberapa proyek. Kemudian kita akan mencoba menghitungnya dengan beberapa metode yang disebutkan tadi agar kita dapat mengetahui manakah investasi yang paling bagus sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar untuk perusahaan tersebut. Nah, kita akan menggunakan metode-metode yang saya sebutkan tadi agar kita dapat memilih kemana perusahaan tersebut harus melakukan investasinya sehingga dia memperoleh keuntungan yang besar. Metode ini hanya menentukan berapa return rata-rata dari investasinya tanpa memperhatikan timing atau waktu aliran kas perusahaan tersebut. Nah, untuk menghitung ARR, kita dapat menghitungnya dengan cara membagi rata-rata dari net cash flow-nya dibagi dengan investasinya. Nah, contohnya kita akan menghitung ARR dari perusahaan A dan B untuk menentukan atau memilih kemana kita akan melakukan investasi. Nah, contohnya di proyek A, kita lihat net cash flow-nya di tahun pertama adalah sebesar 50.000, di tahun kedua sebesar 40.000, dan kemudian di tahun ketiga sebesar 30.000, kemudian tahun keempat adalah 20.000, dan tahun terakhir adalah 10.000. Nah, kemudian kita menjumlahkan semuanya dari tahun pertama hingga tahun terakhir hingga kita mendapat rata-rata dari net cash flow-nya, lalu kita bagi dengan jumlah investasi dari proyek A. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1,5. Kemudian kita lanjut pada proyek B. Cara menghitungnya pun sama. Nah, jadi hasil dari ARR dari perusahaan B adalah 1,8. Nah, kemana kita akan menginvestasikan uang kita? Nah, tentu saja kita akan menginvestasikannya kepada proyek B karena ARR yang lebih besar menunjukkan investasi yang bagus, karena dengan demikian kita akan memperoleh laba atau pengembalian sebagai keuntungannya yang lebih besar. Oke, kita masuk pada metode yang berikut, yaitu metode payback period. Nah, metode ini digunakan untuk menunjukkan berapa lama investasi dapat tertutup kembali dari aliran kas bersihnya. Untuk dapat menghitungnya, maka kita dapat menggunakan rumus berikut ini. Nah, rumus dari payback adalah jumlah tahun full recovery-nya kita tambah dengan biaya yang tidak selesai dibayar pada awal tahun
kemudian kita bagi dengan aliran kas pada tahun yang dikembalikan. Nah, agar lebih jelasnya, langsung saja kita mencoba untuk menghitung payback dari proyek A dan proyek B. Nah, yang pertama kita akan menghitung dari proyek A, kemudian kita bandingkan dengan proyek B. Langsung saja kita mencoba untuk menghitung payback dari proyek A dan proyek B. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan mencoba menghitung payback dari proyek A. Nah, kita lihat investasi di proyek A adalah sebesar 100.000. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, kita akan membagi net cash flow di tahun pertama dengan aliran kas pada tahun yang dikembalikan. Jadi, kita membagi 50.000 dan yang kemudian kita bagi 50.000 dan 50.000. Hasilnya adalah 1. Mengapa? Karena kita adalah tujuannya untuk mengetahui payback dari perusahaan tersebut, sehingga kita menggunakan cara seperti itu. Kemudian di tahun kedua, net cash flow-nya adalah 40.000. Nah, maka kita membagi biaya yang tidak selesaikan dibayar pada tahun pertama, yaitu sebesar 40.000, kita bagi dengan aliran kas pada tahun yang dikembalikan, yaitu sebesar 40.000 juga. Jadi hasilnya adalah 1. Kemudian sisanya berapa? Sisanya adalah 10.000 di tahun ketiga, di tahun 10.000. Nah, di tahun ketiga net cash flow-nya adalah 30.000. Jadi kita membagi biaya yang tidak diselesaikan dibayarkan pada awal tahun tersebut, yaitu sebesar 10.000, kemudian kita bagi dengan aliran kas pada tahun yang dikembalikan, yaitu sebesar 30.000. Jadi hasilnya adalah 0,333. Selanjutnya kita jumlahkan semua jumlah tahun full recovery-nya, yaitu 1 kita tambahkan dengan 1, lalu kita tambahkan dengan 0,333. Nah, hasilnya adalah 2,33. Tapi kita belum mengetahui jumlah bulan dari payback proyek A tersebut. Nah, cara mengetahui bulannya adalah 0,33 tersebut kita kalikan dengan jumlah bulan dalam setahun, yaitu 12 bulan, sehingga hasilnya adalah 4 bulan. Jadi lama waktu payback untuk proyek A adalah selama 2 tahun 4 bulan. Metode yang sama juga kita gunakan pada proyek B, sehingga hasilnya adalah 3 tahun 5 bulan. Nah, keputusan yang diambil adalah proyek A. Mengapa? Karena waktu pengembaliannya lebih pendek atau lebih cepat dibandingkan dengan proyek B. Metode selanjutnya adalah metode discounted payback. Sebenarnya prinsip metode ini sama dengan payback periode. Namun bedanya hanya pada metode ini menggunakan aliran kas yang telah didiskontedkan atau di present value-kan. Kita masuk pada metode net present value atau NPV. Metode ini merupakan selisih antara present value aliran kas bersih dengan investasi awal. Nah, untuk dapat menghitungnya, kita dapat menggunakan rumus yang di samping saya ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah sebagai berikut. Oke, kita akan mencoba menghitung net present value dari proyek A dan proyek B. Yang pertama kita akan menghitung proyek A. Diketahui investasi pada proyek A adalah 100.000. Kemudian net cash flow-nya pada tahun pertama ada 50.000, di tahun kedua adalah 40.000, selanjutnya di tahun ketiga adalah 30.000, kemudian pada tahun keempat 20.000 dan yang kelima adalah 10.000. Nah, caranya bagaimana? Kita present value-kan dulu investasi dari proyek A, yaitu 100.000 yang tadi. Kemudian kita present value-kan juga net cash flow dari tahun pertama hingga tahun terakhir. Kemudian kita jumlahkan seluruh net present value dari net cash flow tahun pertama hingga tahun terakhir. Kemudian hasilnya kita kurangi dengan net present value dari investasi pada proyek A, sehingga kita kurangi 194.745 dikurangi dengan 161.051, sehingga menghasilkan 33.694. Kemudian hasil tersebut kita present value-kan lagi sehingga menghasilkan 20.920. Hal yang sama juga kita lakukan pada proyek B. Cara menghitungnya sama persis pada proyek A tadi, sehingga hasilnya adalah 29.134. Lantas bagaimana keputusan yang akan diambil?
tentu saja kita akan lebih memilih investasi kepada proyek B karena memiliki nilai yang lebih besar daripada proyek A. Metode selanjutnya adalah metode Internal Rate of Return atau yang lebih dikenal dengan metode IRR. Metode ini adalah tingkat diskonto yang menyamakan present value aliran kas bersih dengan present value investasi. Rumusnya bisa dilihat di samping saya ini. Metode ini juga merupakan metode yang digunakan hanya untuk coba-coba. Kemudian metode yang terakhir adalah Profitability Index. Metode ini sebenarnya merupakan modifikasi dari metode Net Present Value. Rumusnya adalah present value aliran kas bersih kita bagi dengan present value dari investasi. Jadi kesimpulan dari pembahasan di atas adalah penganggaran modal sangatlah penting dalam menentukan alur kas, investasi, dan penanaman saham. Di mana bila perhitungan atau keputusan untuk pengambilan penganggaran tepat, maka keuntungan bagi perusahaan akan meningkat sesuai dengan perhitungan. Dan sangatlah penting bagi seorang manajer keuangan untuk sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memaparkan materi tadi. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.